Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'du. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pagi hari ini di waktu subuh kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan ini salah satu nikmat Allah yang sangat besar. Karena pembeda antara orang-orang yang benar imannya dengan orang-orang yang terdapat kemunafikan dalam hatinya adalah salat subuh berjamaah di masjid dan juga salat isya. Alhamdulillah kita hadir di waktu salat subuh ini. Dan ini nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat duduk di majelis ilmu. Di mana saat ini dengan gemerlapnya dunia dan terbukanya seluruh atau semua fasilitas-fasilitas untuk menggapai dunia itu, banyak sekali manusia yang meninggalkan ilmu. Alhamdulillah Allah memilih kita untuk tetap istiqamah di atas talabul ilmi. Dan karamah wali Allah yang paling agung, kata Ibnu Qayyim, yaitu istiqamah di atas ilmu. Itulah karamah para wali Allah yang paling agung. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pokok yang ketiga dari pembahasan Thalathatul Usul, yaitu ma'rifatun nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifah kepada Nabi ini meliputi 4 poin secara garis besar. Pertama, ma'rifatuhu nasaban, mengenal beliau secara nasab. Yani sekedar mengetahui bahwa beliau memiliki nasab yang paling mulia. Nasab dari kalangan Hashimi Quraisy. Bani Hashim dari orang Quraisy. Ini menunjukkan bahwa Quraisy itu memiliki cabang-cabang juga. Ada Bani Hashim, ada suku Makhzum, yaitu sukunya Abu Jahal. Berarti dia juga Quraisy. Muhammad, dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ila akhirih. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya. Dan sampai seterusnya. Muhammad SAW ini beliau terlahir dari garis keturunan Ismail. Maka disebutkan di sini min Quraisy, Abu Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam.
Quraisy itu dari orang Arab, dan orang Arab itu dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, penyebutan orang Quraisy itu dari Arab, maksud di sini adalah Arab yang campuran antara Ismail dan suku Yaman. Saya sudah sampaikan sebelumnya, jenis Arabnya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu pertemuan antara Ismail, yang mana Nabi Ismail itu hasil dari pernikahan orang Irak dengan Mesir. Irak yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dari Irak, sedangkan Hajar alaihissalam dia dari Mesir. Maka lahirlah Ismail alaihissalam. Lalu Ismail menikahi wanita suku Makhzum. Dari situ terlahirlah orang Arab, perpaduan antara Nabi Ismail dan suku Makhzum. Suku Jurhum, afwan. Suku Jurhum dari Yaman yang menempati Mekah pada saat itu. Maka berkembanglah orang-orang Arab di zaman itu sampai pada Adnan, dan Adnan itu masih keturunan Arab Musta'ribah dari jalur Ismail. Dari Nabi Ismail sampai Adnan itu ada 22 atau 20 lebih keturunan ke bawah. Dari Adnan sampai Muhammad SAW juga demikian. Sebanyak itu juga, kurang lebih. Dan Rasulullah SAW berada di posisi suku Arab yang paling mulia, yaitu Bani Hashim dari Quraisy tadi. Kemudian yang perlu diketahui atau kita kenal dari Nabi SAW, yang kedua adalah ma'rifatu sinnihi wa makani wiladatihi wa muhajaruhu wa muhajirihi. Mengetahui atau mengenal umur beliau berapa tahun, dan juga mengenal makan. Makan itu artinya tempat kelahirannya, dan juga muhajirihi, tempat hijrahnya. Selain tempat lahir, juga tempat hijrah. Dan ini sangat perlu untuk diketahui. Beliau lahir di mana dan beliau hijrah kemana. Tentunya beliau lahir di Mekah dan beliau hijrah ke Madinah. Umur beliau 63 tahun. Umurnya 63 tahun, tempat kelahirannya Mekah, tempat hijrahnya Madinah. Dan ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Namun kata-kata Madinah dalam Taurat dan Injil itu disebut dengan kata sifat. Sifat bahwa tempat hijrahnya Nabi terakhir itu di tempat banyak tumbuh pohon kurma. Makanya orang-orang Yahudi tinggal di Yathrib untuk menanti kedatangan Nabi terakhir itu. Dan mereka merubah gaya hidup, kebiasaan dan seterusnya seperti kebiasaan orang Arab. Ada yang mengatakan mereka melakukan hal itu dengan harapan Nabi terakhir itu tetap terlahir dari orang Arab, tapi Arab Yahudi. Gitu. Maka mereka mengarab-arabkan diri. Karena memang dalam Taurat itu Nabi terakhir ini
akan berada di daerah di mana di situ banyak tumbuh pohon kurma. Yang waktu itu dikenal dengan Yathrib. Yathrib itu tempat kerusakan. Tempat yang rusak, di situ terjadi riba, terjadi pembunuhan, perangan, ya, dan seterusnya. Beliau lahir di Mekah pada tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah itu diceritakan oleh Allah secara ringkas dalam surah Al-Fil. Kalau antum mau baca kisahnya secara lengkap, dibawakan juga oleh Ibnu Katsir dalam kitab itu, dalam tafsir surat Al-Fil. Kejadian itu disebut dengan tahun gajah. Di tahun itulah Rasulullah SAW lahir. Kalau ditahunkan seperti tahun Masehi, disesuaikan tahun Masehi, maka beliau lahir di tahun berapa Masehi? 575 atau 70-an. Ya, 570-an Hijriah, Masehi. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita kenal yang ketiga adalah mengenal umur kenabian. Berapa lama beliau menjadi seorang nabi dan rasul? Yaitu selama 23 tahun. Ya. Kemudian yang keempat, bima kana nabiyyan wa rasulah. Yang keempat, mengetahui dengan surat apa beliau diangkat sebagai nabi dan surat apa beliau diangkat sebagai rasul. Ini penting juga. Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi dengan surat apa? Nah, sebagai nabi. Al-Alaq. Maka ketika turun surat itu, Waraqah bin Naufal tidak wajib mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan dia meninggal dalam keadaan beragama Nasrani, beragama mengikuti agama Nabi Isa, dan belum berkewajiban mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena beliau baru diangkat sebagai nabi. Beliau diangkat sebagai rasul dengan surat apa? Al-Muddatsir. Yang dari surat itu kita belajar bahwa pertama kali tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyalahkan kebiasaan orang banyak yang bertentangan dengan syariat. Maka orang-orang mengaku diri sebagai nabi, sebagai pengikut Nabi SAW, seharusnya mereka mengikuti alur cerita ini dalam berdakwah. Allah katakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Kalimat qum fa'anzir itu artinya apa? Bangkit, beri peringatan. Ini tidak main-main. Memberi peringatan kepada orang di mana perbuatan buruk itu sudah mendarah daging. Makanya yang sering dimusuhi adalah ustadz-ustadz yang melarang perbuatan yang telah mendarah daging kepada diri manusia, seperti syirik dan bid'ah. Karena kalimatnya qum fa'anzir. Ini bukan tugas yang ringan, ini tugas berat. Kemudian wa rabbaka fakabbir, maka Rabbmu dan Rabbmu maka agungkanlah. Ini perintah untuk mentauhidkan Allah. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Di sini ada beberapa penafsiran.
Penafsiran pertama berkaitan dengan kesucian secara zahir, bersih dari najis. Penafsiran yang kedua, bersihkan hati dari dosa. Penafsiran ketiga, bersihkan perbuatan dari syirik. Dan ini penafsiran yang banyak, tapi semua maknanya benar. Biasanya ulama fikih ketika membahas tentang membersihkan pakaian dari najis ketika sholat, mereka bawakan ayat ini. Wasiyabaka fatahhir. Warujza fahjur. Dan dosa, maksud dosa di sini berhala, maka jauhkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan jangan kalian memberi dengan harapan dibalas oleh orang itu yang lebih banyak. Wala tamnun tastakthir. Wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu maka bersabarlah. Ini ayat-ayat yang meresmikan beliau menjadi seorang rasul. Setelah turun surat ini, maka semua orang yang mentauhidkan Allah tetapi dia tidak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka tidak dianggap muslim walaupun tidak berbuat syirik. Seperti orang-orang Nasrani yang masih menyembah dan beribadah kepada Allah pada masa itu. Tidak diakui ketauhidan mereka sampai mereka mengakui kerasulan Muhammad SAW setelah turun surat ini. Ya. Di sini disebutkan penafsiran surat Mudaththir ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau, kum fa'anzir yunziru anil syirki wa yad'u ila tauhid. Memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bit tauhid, agungkanlah dia dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, tahhir a'malaka 'anil syirk, bersihkanlah amal-amalmu dari perbuatan syirik. Warrujaza fahjur, dan berhala, maksud rujuzu al-asnam, wahajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Cara memboikot berhala itu dengan cara meninggalkannya dan berlepas diri darinya serta penganutnya. Ya, maka kalau ada orang yang memuji-muji penganut kemusyrikan, jangan-jangan hatinya sakit. Bukan jangan-jangan, sudah dipastikan hatinya sakit. Seperti yang terjadi pada orang-orang akhir-akhir ini yang memilih amalan-amalan orang Hindu untuk menenangkan diri. Seperti apa? Meditasi. Lihat penyimpangan itu, ikhwan. Bahkan seorang ustadz pun menyimpang gara-gara masalah ini. Ya. Seharusnya berhala itu diboikot, pelakunya dijauhi dengan penafsiran ayat ini, yaitu warrujaza fahjur. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Beliau mengambil kesempatan untuk berdakwah kepada tauhid ini selama 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Maksud 10 tahun di sini 10 tahun di kota Mekah sebelum disyariatkan sholat. Maksudnya hanya itu yang beliau lakukan, belum mengajak kepada sholat yang diperintahkan prakteknya. Kalau perintah secara umumnya sudah ada, tapi sholat yang kita lakukan seperti saat ini di 10 tahun pertama dari kenabian belum ada perintah untuk melakukan sholat seperti kita lakukan ini.
Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun itulah beliau di mi'rajkan ke langit. Diisrakan ke Masjidil Aqsa, dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit. Ya. Dan cerita ini panjang, cerita Isra Mi'raj. Rasulullah SAW melakukan perjalanan dalam satu malam. Itu setelah 10 tahun beliau berdakwah. Apa hikmah dan faedah yang bisa diambil dari kejadian Isra Mi'raj itu? Di antaranya yang pertama itu adalah merupakan hadiah dari Allah untuk nabinya karena sabarnya beliau berdakwah. Diberilah beliau hiburan oleh Allah dengan cara di Isra Mi'rajkan. Karena memang di tahun 10 kenabian itu puncak ujian yang luar biasa. Di tahun itulah Khadijah meninggal, di tahun itulah Abu Talib meninggal. Di tahun itu beliau diusir dari Mekah ke Taif. Dari Taif dilempar pakai batu. Ya, sampai beliau tidak tahu arah mau jalan kemana. Itu ujian yang luar biasa. Baru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu persatu hadiah yang menghibur hati beliau, di antaranya Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kejadian Isra Mi'raj itu di dalamnya terdapat rahasia yang menunjukkan bahwa agama ini tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena Nabi SAW bisa menembus sampai 7 lapis langit menghadap kepada Allah. Ya, demikian juga agamanya akan menembus ke seluruh penjuru dunia, penjuru bumi ini, dan tidak bisa dihalangi. Coba antum lihat, semakin hari semakin banyak orang mengaji, semakin difitnah penganut sunnah itu sebagai Wahabi, semakin banyak nggak orang yang tertarik? Semakin banyak, semakin penasaran. Mungkin kita yang hadir ini juga pernah menyebarkan berita tentang Wahabi ini dulu, ya enggak? Yang tidak mengaku aja antum. Ya. Karena memang dakwah ini tidak bisa dibendung. Kalau dakwah ini mengalir seperti air, air masih bisa dibendung. Dia lebih cepat mengalirnya daripada udara yang tertiup angin. Angin yang tertiup kencang. Ini agama ini. Seandainya di bulan ada 5 orang penduduk, sebagian dari 5 orang itu pasti mengenal sunnah Nabi SAW. Dan bahkan mungkin dia bisa bahasa Arab untuk menjaga kejernihan Al-Quran. Demikianlah keindahan agama ini. Maka kita tidak perlu sedih orang tidak mau mengikuti agama ini. Tidak perlu sedih. Justru yang kita sedihkan, agama ini dicabut dari dada kita. Yang kita sedihkan itu sunnah ini dicabut dari dada dan perbuatan kita. Itu yang harus kita sedihkan. Agama ini tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Untuk selama-lamanya sampai Allah yang menghendaki diangkat kembali di sisinya di akhir zaman. Kadang kan kita sibuk, gimana ya dakwah ini kalau kita mati nanti? Antum memikirkan sesuatu yang belum dicapai oleh panca indera bisa mati sebelum waktunya nanti. Maka sekarang kita berjuang untuk mempertahankan agama itu pada diri kita, pada anak kita. Adapun masa yang akan datang, Allah bisa mengaturnya. Kan kita lihat sekarang media sosial memfitnah, menghancurkan, menghilangkan moral dan seterusnya. Kan kekhawatiran muncul dari diri kita. Tidak perlu dikhawatirkan agama Allah. Pasti akan tersebar. Sebagaimana Rasulullah SAW berhasil menembus langit yang 7 lapis itu, agamanya menembus seluruh lapisan bumi. Ya. Negara mana yang tidak boleh bebas beragama? Korea Utara kan? Ya. Apa antum nggak tahu kalau di sana juga orang ada yang masuk Islam,
dan juga mereka mengikuti sunnah. Pastinya ada. Hanya Allah yang maha tahu. Sampai ada seorang membawa bantuan ke pelosok daerah Cina. Pelosok daerah Cina sana. Ada nenek-nenek yang sudah tua renta menerima bantuan dari membawa dana sosial itu. Nenek-nenek itu bertanya pada zaman Syekh bin Baz masih hidup dan setelah beliau meninggal. Ditanya oleh nenek-nenek itu, Syekh bin Baz masih hidup? Dari mana dia tahu Syekh bin Baz? Ya. Syekh bin Baz itu pembawa bendera sunnah di zaman kita. Pembaharu Islam. Yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah mati. Diketahui oleh nenek-nenek tua yang ada di pelosok daerah Cina. Maka oleh karena itu, sekali lagi, agama ini tidak akan hilang karena fitnah yang tersebar. Tapi kita yang dikhawatirkan hilangnya agama ini dari dada kita. Waliyadzubillah. Maka Nabi SAW selalu berdoa apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi atau sabbit qulubana ala dinika. Itu yang beliau doakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah 10 tahun itu kata penulis setelah Isra Mi'raj, wa furidat alaihi salawatul khams. Disyariatkan, diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Waktu itu salat itu masih 2 rakaat semua. Yang 3 rakaat hanya salat maghrib. Ya, selain maghrib semuanya 2 rakaat. Isya 2 rakaat. Seperti halnya subuh juga 2 rakaat. Kemudian zuhur dan asar juga 2 rakaat. Dan beliau lakukan sholat itu sepulang dari khilaf para ulama. Apakah beliau turun langsung ke Mekah atau turun dulu ke Masjidil Aqsa baru ke Mekah lagi. Ini khilaf para ulama sejarah menyebutnya. Ada yang mengatakan beliau turunnya di Masjidil Aqsa sebelum subuh. Sholat subuhnya nanti di Mekah. Ada yang mengatakan beliau langsung turun di Mekah. Dan banyak versi dalam pembahasan ini. Yang jelas beliau melakukan sholat 5 waktu itu yang pertama kali sholat subuh. Wa shalla bi Makkah 3 sinin. Beliau sholat 5 waktu itu di Mekah selama 3 tahun sebelum hijrah. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu beliau diperintahkan hijrah ke kota Madinah. Dan beliau meninggalkan tempat yang sangat beliau cintai yaitu Mekah Al-Mukarramah. Makanya setelah Nabi SAW sampai di Madinah, beliau berdoa apa? Agar beliau tetap menetap di Madinah. Beliau berdoa, Allahumma habbib ilayna al-Madinata kahubbina li Makkah wa ashad. Ya Allah, berilah kepada kami perasaan cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih. Ya. Maka dengan doa itu Rasulullah SAW mencintai kota Madinah. Bahkan bukan hanya beliau, kita pun demikian. Ya, kita pun demikian, cinta kepada kota itu. Kota yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Kota Madinah itu dulunya bukan Madinah namanya. Namanya apa tadi? Yathrib. Kehadiran Rasulullah SAW di kota tersebutlah yang menyebabkan kota itu berubah nama menjadi Madinah. Perubahan nama itu terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke sana. Dan tempat itu banyak pohon kurma, betul. Di dalam kota Madinah itu banyak Yahudi, ya.
Dan kehadiran Rasulullah SAW di kota Madinah itu memberi cahaya baru. Seakan-akan setiap sudut kota itu menerima cahaya tersebut. Kehadiran seorang manusia terbaik. Dan kedatangan beliau SAW ke kota Madinah 5 tahun setelah terjadi perdamaian antara Aus dan Khazraj. 5 tahun yang lalu terjadi perdamaian antara Aus dan Khazraj. Dan keduanya berperang sudah lama. 5 tahun yang lalu itu terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Ratusan nyawa melayang. Tokoh-tokoh mereka mati. Nah, kejadian itu masih menyisakan perasaan saling membelakangi antara orang-orang Aus dan Khazraj. Maka kehadiran Rasulullah SAW di kota Madinah waktu itu, di antara tugas beliau yang sangat-sangat penting adalah bagaimana menghilangkan perasaan dendam antara mereka. 5 tahun yang lalu, akhi, baru terjadi perdamaian 5 tahun. Antum kira 5 tahun mudah dilupakan? Tidak mudah. Antum melakukan kesalahan 10 tahun yang lalu aja masih diingat sama istri antum. Ya enggak? Masih disebut. Tuh papa kan dulu waktu di Indomaret pegang tangan kasir, ya kan? Kapan? 10 tahun yang lalu. Nah, ini masih diingat kan? Apalagi cuma 5 tahun. Maka di antara tugas Nabi disebutkan hari sejarah setelah beliau hijrah, membersihkan hati-hati orang Aus dan Khazraj dari dendam itu. Meskipun di sisi yang lain ada hati yang sakit ketika beliau hadir di kota tersebut. Hati siapa yang sakit? Munafik. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul sakit hati kepada Nabi? Ya, ada yang tahu nggak kenapa? Ini apa ini? Kopi. Coba dulu ya. Ya, manisnya menghilangkan pahit ini. Bukan manis untuk manis, bukan. Bagus. Ya. Terus tadi pertanyaannya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul sakit hati kenapa? Ingin jadi pemimpin. Oke. Kenapa dia ingin jadi pemimpin? Bukan sekedar ingin jadi pemimpin ya orang. Dia berjasa. Misalnya. Perdamaian 5 tahun yang lalu itu atas dasar jasa dia. Dia yang mendamaikan peperangan yang terjadi bertahun-tahun, berpuluhan tahun, bahkan mungkin 100-an tahun terjadi antara Aus dan Khazraj. Yang mendamaikannya 5 tahun yang lalu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga terdapat wacana dari orang-orang Madinah untuk mengangkat dia sebagai tokoh, sebagai sayyid, pembesar kota tersebut. Maka dia membentuk kabinet kalau bahasa kita. Ada penasehat, menteri dan seterusnya. Begitu Rasulullah SAW hadir, maka cita-cita dia untuk menjadi pemimpin itu hilang. Karena Rasulullah SAW diangkat sebagai pemimpin pada saat itu. Bahkan sampai hari ini dan hari kiamat nanti. Beliau tetap menjadi seorang apa? Pemimpin. Di zaman itu, Abdullah bin Ubay bin Salul tidak bisa untuk menampakkan kekuatan karena orang-orang sudah cinta kepada Rasulullah SAW. Melainkan dia pun pura-pura menampakkan keislaman. Ya, itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Wajar orang itu kepengen menjadi pemimpin karena dia berjasa enggak? Iya, wajar. Dari situ kita belajar bahwa tidak semua orang yang berjasa bisa terus berada di atas kebenaran. Selama dia tidak menghilangkan perasaan telah berjasa.
Jadi perasaan telah berjasa ini juga bahaya. Bahaya itu sudah menimpa siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika ketokohan jatuh kepada Nabi SAW, dia mulai hasad, mulai dengki, sakit hati. Dia mengingat jasa dia yang telah mendamaikan kaum Aus dan Khazraj. Tiba-tiba ada orang datang dari kejauhan yang diusir oleh kaumnya, malah ini yang diangkat sebagai pemimpin. Kan tidak terima. Ya. Inilah orang yang sakit hati itu. Kemudian setelah diperintahkan oleh Allah, beliau berhijrah ke kota Madinah. Arti hijrah adalah wal hijratu al-intiqal min baladi syirki ila baladi Islam. Hijrah itu di sini beliau sebutkan satu jenis hijrah saja. Berpindah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Sekarang pertanyaan, Bali negeri kafir apa Islam? Ayo jawab. Antum terjebak dalam pertanyaan namanya. Bali bagian dari Indo? Masih negara Islam atau kafir? Bagian dari negara ini, penduduknya dilindungi oleh negara. Iya. Wajib nggak orang hijrah dari Bali ke Jakarta? Nggak wajib juga, selama mereka di sana bisa menyebarkan Islam. Yang wajib itu dari Kanada ke Indonesia atau ke Mekah atau ke negara-negara Islam. Jangan dibalik, ini marah pergi mencari kependudukan di mana? Ke Kanada. Ya. Hijrahnya dari kota kafir ke negeri Islam, dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu hijrah. Dan ada makna hijrah yang lain, ya hijrah itu al-amil, berpindah komunitas. Berpindah komunitas ini juga hijrah. Seperti komunitas yang bid'ah, antum pindah kepada komunitas-komunitas yang di atas sunnah. Termasuk grup-grup WA. Ya. Grup-grup WA yang memberi pemahaman yang rusak kepada kita, tinggalkan teman-teman itu. Itu namanya hijratu al-amil. Meninggalkan teman-teman yang rusak. Ada juga namanya hijratul amal. Hijrah amal. Itu bertobat dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Ini namanya hijratul amal. Nah, yang dibicarakan di sini adalah hijratul makan. Hijrah tempat. Itu hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu. Di mana Mekah pada saat itu masih negara musyrik. Setelah Fatu Mekah baru negara itu menjadi negara Islam. Dan kabar gembira untuk umat Islam, setelah Fatu Mekah, Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah. Maksudnya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah atau ke tempat lain. Kenapa? Karena negara itu jadi negara Islam untuk selamanya. Maka ini membantah pemahaman apa nama itu? Sayyid Qutb. Sayyid Qutb mengatakan di dunia saat ini tidak ada negara Islam. Padahal Mekah Rasulullah katakan sebagai apa? La hijrata ba'dal fathi. Kalimat la hijrata berbeda dengan la hijratun. Fathah yang satu ini terletak setelah huruf la, itu menafikan jenis. Artinya tidak ada hijrah sama sekali dari Mekah ke kota lain, karena negara itu tidak akan menjadi negara kafir untuk selama-lamanya. Maka Rasulullah gunakan kalimat la hijrata, tidak menyebut la hijratun. Kalau la hijratun masih ada kemungkinan kadang jadi negara kafir, kadang negara Islam. Begitu Nabi mengatakan la hijrata, sudah tidak ada lagi hijrah, berarti negara itu tidak akan jadi negara kafir
untuk selama-lamanya. Sayyid Qutb ini mengatakan tidak ada negara Islam di Indonesia, termasuk yang mengikuti pemahaman mereka dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Ya. Baik. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah min balad asy-syirk ila balad al-Islam. Hijrah itu wajib atas umat ini berpindah dari negara syirik kepada negara Islam. Pertanyaannya, kalimat wajib ini fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Berarti boleh nggak tinggal di negara kafir? Jawab, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kecuali, ada kecualinya. Pertama, dia memiliki ilmu untuk membantah syubhat. Syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Kedua, dia memiliki ketakwaan atau kuat beramal soleh, sehingga bisa membentengi diri dari syahwat. Karena aww-nya lumayan. Ya. Pagi cari pahala, keluar dari rumah lihat paha. Jangan kata di negara kafir. Di negara kita yang kita anggap negara Islam ini aja, banyak terjadi fitnah syahwat. Maka butuh apa? Ketakwaan dan amal. Yang ketiga, dia bisa menampakkan agamanya, sekaligus bisa menyebarkan dakwah di negara kafir itu. Baru boleh. Ya. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka haram hukumnya tinggal di negara kafir. Makanya banyak orang-orang yang bangga-banggakan diri anaknya kuliah ke luar negeri, pulang-pulang jadi apa? Liberal, ya kan? Ateis, karena mereka tidak mengikuti syarat tadi. Apalagi yang sudah rusak, ya tambah rusak. Seperti Saifuddin Ibrahim, yang memang udah rusak. Ya. Yang baik saja mereka bisa rusak gara-gara apa? Berada di negara kafir. Ya. Bagaimana hukum bersafar, bukan tinggal? Safar aja, boleh gak kita safar ke negara kafir? Ada tambahan syarat kalau orang safar, selain ilmu dan amal tadi. Tambahan syaratnya, dia mencari sesuatu yang tidak ada di negaranya. Seperti berobat. Obat yang tidak ada di negara. Karena ada sebagian tempat obatnya hanya ada di India misalnya. Obatnya hanya ada di Amerika misalnya. Boleh-boleh aja. Ya, tapi harus dipenuhi dulu syarat yang dua tadi. Selain dia mencari sesuatu yang tidak ada di negaranya, dia juga bisa selain daripada berobat, belajar sesuatu yang tidak ada di negaranya. Ya. Kira-kira apa yang tidak ada di negara Indonesia? Mulai dari belajar di TPA sampai belajar korupsi ada di Indonesia. Ya. Karena tidak berbicara tentang pejabat. Belajar korupsi dari orang-orang yang mengatasnamakan agama ini. Dana sosial, dana ini. Korupsi kan? Ada sebagian daripada orang-orang yang beragama ini belajar korupsi kecil-kecilan dulu. Ya. Apa mau dipelajari negara kafir? Indonesia sudah lengkap. Nah, orang-orang ke negara kafir hanya gaya-gaya aja sebenarnya. Gaya apa? Gaya-gaya aja. Ya. Pulang bawa nomor HP plus 1 kurung 091 atau 09 berapa itu. Dilihat, oh ya ini nomor Amerika ini. Ini juga termasuk hal-hal yang harus dijauhkan. Kecuali tadi udah terpenuhi syaratnya, silahkan. Dan bisa menyebarkan agama Islam di tempat itu. Tapi kalau tidak, maka hijrahlah kewajiban kita. Ya. Dan tidak ada nikmatnya tinggal di negara kafir itu kalau tidak memiliki kemampuan-kemampuan tadi. Tidak ada nikmat. Bahkan banyak orang yang pergi
berlibur ke Eropa, kemana-mana itu. Sebenarnya mereka tidak menemukan kebahagiaan. Nggak dapat kebahagiaan itu. Ada seorang pejabat yang dia anggota dewan juga, pernah umroh sama anak. Anda bimbing umroh. Orang itu dia cerita sama istrinya, dan ini istri mudanya, istri ketiganya. Iya. Dicerita, kami sudah keliling Eropa, Ustaz. Tidak pernah kami merasakan pergi jauh. Ya sekedar berlibur saja. Baru kami rasakan safar itu ketika datang ke sini, ke Mekah ini. Maka setelah itu dia selalu mendaftarkan diri untuk pergi umroh. Kalah menang di politiknya tetap pergi umroh katanya. Tetap pergi umroh. Ya. Pada saat berangkat sama kita itu dia lagi kalah memang. Lagi kalah dalam kancah politik. Tapi dia baru merasakan nikmatnya safar ke Mekah dan Madinah. Selama ini ya biasa aja. Kan tidak ada kebahagiaan di negara kafir. Oh, sudah Anda bilang tadi, hanya untuk gaya-gaya aja. Mau cari keindahan, lebih indah Gunung Pangrango daripada gunung-gunung yang di luar sana. Ya enggak? Lebih indah pantai. Antum kalau mau ke pantai yang sangat indah yang sekitar kita ini, naik pesawatnya cuma 500 sampai 700 ribu, ya naik, pergi aja ke Belitung. Itu indah yang luar biasa. Saya melihat keindahan Lombok, keindahan Sumbawa, keindahan Bima itu dengan pantainya. Lebih indah lagi Belitung. Masya Allah. Ngapain keluar negeri kalau begitu? Tinggal beli tiket pesawat untuk 6 orang cukup 3 juta sampai sana. Keluar negeri mungkin 30 juta. Kecuali kalau antum pergi umroh. Ya. Tak perlu pergi-pergi seperti itu. Hanya gaya-gaya saja. Tapi kalau mau pergi, ikuti syarat tadi. Mau kemana? Mau ke Portugal. Ngapain? Mau minta tanda tangan Cristiano Ronaldo. Ngapain? Tanda tangan Cristiano Ronaldo. Sampai di sana diludahi antum siapa? Ya. Ini menunjukkan kita ini banyak yang bodoh. Ya. Makanya banyak orang yang tersesat pulang dari luar negeri. Sesat. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mengenai hijrah. Bolehkah kita berdagang di negeri tersebut? Boleh nggak kita pergi berdagang ke negeri kafir? Atau pergi beli barang, misal ke Cina misalnya. Boleh atau tidak? Boleh, selama syarat tadi terpenuhi. Ya, karena kalau tidak terpenuhi ilmu, ketakwaan, ya pergi ke negara itu bahaya juga. Ya, bahaya. Saya pernah diajak berbisnis oleh orang Korea Selatan, orang Indonesia tapi berkewarganegaraan Korea Selatan. Itu saya ditawarkan setiap anak ke sana, pulang dari sana itu pergi belanja barang, dan dia importir juga, ya, dan dia punya perusahaan juga di Indonesia. Dia tawarkan untuk anak itu 20 juta per sekali jalan. Per sekali jalan. 20 juta itu lumayan. Kalau saya berjalan 2 kali aja sebulan, ya bisa lah, sudah cukup untuk buka pintu baru gitu. Kan gitu pikirannya. Ya beberapa pintu ya Mbak. Tapi begitu anak duduk sama pengusaha muda yang dia juga di Korea, konsultasi dulu sama dia. Begini-begini juga nanya kepada orang yang pernah ke sana. Gimana ke Korea? Jangan Ustaz, sayang hafalan antum. Terus antum kenapa? Ya Nanda hilang hafalan karena tidak pernah menghafal, kata dia begitu. Nah antum gimana, kata dia begitu. Udah Ustaz, tidak usah bisnis ke sana, kata dia. Antum datang ke hotel itu, masuk hotel, kunci di tangan antum. Di dalam hotel sudah ada wanita.
Padahal kunci hotel itu tadi di tangan antum. Disiapkan wanita di dalamnya sebagai isi hotelnya. Ya antum jangan dengar cerita ini langsung coba-coba ya. Jangan. Ini akan merusak kata dia. Sejak itu nggak ada lagi pikiran ke sana. Pikiran 20 juta dan buka pintu baru itu takut buka pintu neraka ke sana. Ya. Itu menunjukkan bahwa tidak semudah itu berangkat ke negeri-negeri itu. Bahkan sampai ada orang sholat 5 waktu dan dia salah satu pegawai di instansi bergengsi di negara kita ini. Salah satu instansi bergengsi di negara ini. Dia kalau keluar daerah, padahal dia sholat 5 waktu di masjid, dan 2 tahun tidak pernah tidur dengan istrinya, dan istrinya masih muda, istrinya yang sah itu. 2 tahun tidak pernah disentuh istrinya sejak dia sering keluar negeri. Kenapa? Karena di tempat dia datang itu, dia cerita sendiri ketika istrinya sudah curiga gitu. Karena waktu itu mereka berdua ketemu anak. Ya Ustadz, kenapa saya tidak bernafsu kepada istri saya? Karena waktu saya berada di sana disediakan wanita Cina atau wanita Jepang untuk saya tiduri katanya. Sebelum rapat, sebelum meeting itu. Ini cerita dia sendiri, cerita orang itu. Yang orangnya kalau dilihat mukanya gantengan anak lebih banyak lah dikit. Ya, tapi dia lebih kaya, pejabat masalahnya. Ya, istri masih muda, orang Makassar istri. Nah ini menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa untuk menahan diri dari syahwat. Kalaupun lolos dari syubhat masih ada apa? Syahwat. Maka berjaga-jagalah kita untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang rusak itu. Jangan kata pergi ke luar negeri. Ya, kita lewati Mangga Besar aja udah bahaya. Ya kan? Kita naik kereta nih. Turun di Mangga Besar, udah bahaya besar itu. Ya, kok tahu Ustadz Mangga Besar? Anak pernah isi kajian di sana masalahnya. Berapa tahun anak isi kajian di situ? Tapi setiap anak selesai kajian pulang ba'da Isya. Kan belum rame itu. Suatu hari anak kecapean, tidurlah di situ di tempat imam. Jam 2 harus keluar karena ada kajian tafsir di Bogor. Anak keluar jam 2 kala-kala orang yang sibuk umroh di Mekah itu. Rame sekali itu. Sudah begitu ramenya segitu-gitunya. Ya, kemudian setelah besoknya anak datang kajian lagi. Kok begitu rame perempuan-perempuan yang tidak benar di sini, akhi? Ya begitu Ustaz. Ini tempat yang terkenal sampai se-ASEAN kata dia. Karena waktu itu kita kajian, selesai kajian pulang. Sejak itu saya tidak lagi mau nginap di situ, langsung pulang. Langsung pulang. Bahkan cerita teman-teman itu, tempat tersebut saking rusaknya, teman-teman yang mau pergi sholat subuh melihat perempuan-perempuan tergeletak di jalan itu bagaikan sampah. Daerah yang rusak. Itu saja kita sudah menemukan kerusakan. Bagaimana pergi ke negara kafir. Ya. Pakai jubah aja masih dipanggil Mas. Mau beli jajan Mas? Pakai jubah ini. Nah sampai Anda curiga. Jangan-jangan orang berjubah juga biasa beli jajan di sini nih. Pakai jubah ini. Ya. Dan tidak ngaruh sebenarnya. Tidak ngaruh. Ya, ini yang harus kita jaga diri. Apalagi pergi keluar negeri. Kemudian falamma istaqarra bil Madinah amara bi baqiyati syara'il Islam. Saya bacakan matannya ya, sedikit syarahnya saya ringkas saja. Setelah menempati Madinah, beliau diperintahkan untuk memerintahkan umatnya dengan sisa-sisa syariat Islam. Ya seperti jihad, zakat, puasa, haji, adzan. Yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maksud amar ma'ruf nahi munkar di sini mencegah hal-hal yang diharamkan yang berbahaya. Karena sebelumnya belum dicegah. Minum khamar, judi, ya, itu belum dicegah. Nah, ini ada satu pelajaran yang sangat menarik di sini. Nabi SAW sebelum diharamkan khamar, tahu nggak khamar itu rusak? Tahu atau tidak? Judi itu rusak, tahu nggak? Tahu.
Pertanyaan, kenapa beliau tidak melarang? Belum ada perintah. Apa pelajarannya? Kita pun demikian. Jangan kita ujuk-ujuk melarang orang yang tidak ada larangannya. Tidak boleh juga merintahkan orang yang tidak ada perintahnya. Kan sekarang banyak orang yang sedikit-sedikit melarang ini, melarang itu. Kecuali hal tersebut memudaratkan, iya. Seperti ada teman-teman yang suka jalan pagi keliling komplek, ya. Dia bukan lagi hitung rumah, bukan lagi menurunkan kolesterol dan asam uratnya, jalan keliling. Lalu ada orang mengatakan, tidak ada kerjaan antum jalan-jalan ini. Iya. Ini tidak boleh melarang orang yang melakukan sebuah kegiatan yang tidak ada larangan dari syariat, tidak boleh. Nabi saja tidak boleh melarang pada saat belum disuruh untuk melarang. Ada yang lebih daripada minum khamar, yaitu mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Itu kan kalimat pengantar kepada syirik. Tapi Rasulullah tidak berani melarangnya karena belum ada perintah dari langit. Begitu ada Yahudi yang mengejek beliau gara-gara itu, baru Allah menyuruh beliau melarang umatnya mengucapkan itu. Ya, pembahasan itu coba antum lihat di pembahasan kitab Tauhid. Insya Allah kalau selesai kitab ini kita akan membahas kitab Tauhid itu. Ya, biar diulang-ulangi terus ilmunya. Ya. Usul Selasa, Qawaidul Arba, kitab Tauhid, balik lagi sampai kapan? Sampai mati kalau bisa, sampai kita mati. Ya. Nah, ini termasuk yang disyariatkan di Madinah itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah yang disebut dengan baqiyatu syara'il Islam. Ya, sisa-sisa syariat Islam yang harus diperintahkan di kota Madinah. Seperti apa? Seperti zakat. Kan itu disyariatkan di tahun berapa zakat? Tahun kedua. Demikian juga puasa, haji, jihad. Ya. Dan jihad ini menggembirakan kaum muslimin. Wah, disyariatkan jihad itu betul-betul gembira kaum muslimin. Gembira. Kenapa? Karena mereka khawatir musuh menyerang mendadak, tidak ada perintah jihad. Kan habis. Nabi tidak menyuruh kecuali harus ada perintah. Maka sebelum perintah jihad ini, di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, di luar rumah Nabi itu ada gerasak gerusuk. Gerasak gerusuk ya? Gerasak gerusuk gitu. Ada orang cabut pedang, bunyi cabutnya. Nabi dengar dari dalam. Dan Nabi ternyata tidak tidur juga di rumah. Nabi nanya, siapa di luar? Saya ya Rasulullah. Siapa? Amr ibn al-As. Kenapa kau di situ? Aku tidak bisa tidur memikirkan keselamatanmu. Nah, ternyata bukan hanya dia. Setelah itu datang lagi beberapa sahabat. Kenapa? Karena tidak ada perintah jihad. Maka perintah jihad ini adalah suatu nikmat yang besar bagi para sahabat. Hamzah pada saat itu dia masih belum dilarang minum khamar. Hamzah itu masih mabok. Mabok. Antum bayangkan sahabat Nabi mabok. Ya mabok antum aja lucu, apalagi maboknya para sahabat. Sholat, setelah itu mabok. Seperti Hamzah, manusia penduduk surga ini, ahli surga loh, masih mabok waktu itu. Tapi dia yang diresahkannya adalah tidak datang-datangnya ayat jihad, itu yang diresahkannya. Mondar mandir. Sudah datang ke perintah jihad, itu ditanya oleh siapa? Hamzah. Ketika datang perintah jihad, baru mereka gembira dan tenang. Maka pergi ke Badar itu sudah ada perintah apa? Jihad. Tapi pergi ke Badar waktu itu niatnya bukan jihad. Niatnya mencegah kafilah dagang siapa? Abu Sufyan. Yang qadarullah Allah mentakdirkan mereka berperang di Badar. Di antara yang disyariatkan di kota Madinah adalah azan. Azan ini disyariatkan melalui mimpi seorang sahabat dan mimpinya Umar. Azan yang kita lakukan ini untuk memanggil sholat. Ya, dulu Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya,
Begitu kebiasaan beliau. Kalau tidak ada wahyu langsung, beliau musyawarah. Mungkin ada yang mimpi atau apa. Maka musyawarahnya ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kita kalau mau manggil azan, kita bakar api aja di atas anak bukit. Rasulullah menolak karena kebiasaan siapa? Majusi. Kalau begitu kita tiup trompet. Rasulullah SAW menolak karena kebiasaan Yahudi. Kalau begitu kita bunyikan lonceng. Itu kebiasaan Nasrani. Sampai ada sahabat mengatakan, saya bermimpi ya Rasulullah. Cara memanggil orang sholat itu begini. Dia praktekkan azan ini. Lalu Rasulullah merekomendasikannya. Dan Umar pun menceritakan mimpi yang sama. Tambah kuat rekomendasi itu. Dan jadilah dia sebagai syariat. Ini yang disebut dengan hadis takririyah. Hadis penetapan. Ya. Itu Rasulullah merekomendasikan pendapat sahabat atau mimpi para sahabat. Tapi saya kira insya Allah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Cukup dulu untuk pertemuan kita ini. Nanti kita akan membahas lanjutan dari ringkasan syarah Thalathatul Ushul ini. Fadhal, ada yang bertanya? Nah itu, yang Ustadz duluan. Ustadz. Iya, lehernya panjang muadzin, ya. Nah, bagaimana kalau muadzinnya salah? Salah dalam Tidak dapat ganjaran, sama seperti orang pergi sholat ke masjid. Yang pahalanya 27 kali lipat, tapi sholatnya salah, bukan dapat pahala, justru fawailul lil musallin. Ya. Salah adzan, nggak boleh. Maka dia harus belajar adzan juga. Makanya orang yang adzan itu kalau dia benar adzannya dapat pahala, lehernya dipanjangkan. Cuman jangan antum bayangkan seperti dunia. Dibayang-bayang kayak jerapah dong saya nanti. Enggak jadi antum adzan. Karena antum bandingkan dunia dengan akhirat, enggak sama. Baik, ada lagi? 12 Rabiul Awal itu diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah itu hari kelahiran Nabi atau tidak. Di sana ada berapa versi. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 10 Ramadan, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Dan tidak ada riwayat yang otentik tentang itu. Tidak ada riwayat yang pasti. Nggak ada. Bahkan riwayat 12 Rabiul Awal itu yang pasti adalah hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Sebentar, saya katakan hikmahnya adalah kenapa Allah tidak memberitahukan hari kelahiran Nabi tapi memastikan hari kematiannya. Apa hikmahnya? Hikmahnya tidak ada kaitan dengan ibadah hari kelahiran Nabi itu. Tidak ada kaitan dengan acara apa-apa gitu. Makanya tidak diberitahukan secara pasti. Kalau itu penting, Allah akan memberitahukan kapan beliau lahir. Karena itu penting. Seperti halnya diberitahukan tentang waktu Isra Mi'raj dan seterusnya. Ya. Saya pernah dengar Nabi waktu kecil katanya dadanya dibelah bersihkan, betul? Betul. Itu di umur 5 tahun atau 6 tahun setelah beliau lahir. Waktu dia berada di Bani Sa'diyah. Maka dikembalikan ke ibunya di umur 6 tahun itu. Ya, di umur itu juga dia meninggal, ibunya meninggal. Nanti dibelah lagi dadanya oleh Jibril setelah beliau diangkat sebagai Rasul. Dicuci dengan Zam-Zam. Dicuci dadanya dengan Zam-Zam. Maka Rasulullah SAW ya menjadi kuat karena sudah dibersihkan sifat syaitaniyah yang ada pada dirinya. Setiap orang punya sifat itu. Kita ini punya sifat itu. Tapi ada lagi? Ini Bapak ya. Tadi Mas bilang Indonesia negara Islam ya. Tapi ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Indonesia itu bukan negara Islam. Apakah mereka terjatuh dalam kesalahan pemahaman ini? Terus Iya. Seperti apa mereka terjatuhnya ini? Mereka terjatuh pada pemahaman pertama, pemahaman Khawarij. Kedua, ada orang memang yang mau mengakui negara ini sebagai negara nasionalis. Bukan karena dituduh oleh orang lain.
Tapi memang ada oknum yang mereka sendiri kepengen negara ini jadi liberal. Tapi keberadaan penduduk, keberadaan syara'i al-Islam, syiar-syiar yang nampak ini cukup sebagai bukti bahwa negara ini negara Islam. Cukup sebagai bukti. Karena Rasulullah SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW kalau pergi berperang, di waktu subuh beliau tidak langsung menyerang sampai terdengar suara adzan. Kalau sudah terdengar suara adzan, maka negara itu dianggap negara Islam oleh Nabi dan tidak diserang. Apalagi di Indonesia, belum selesai adzan di Ulul Albab, sudah adzan sebelah sana. Sahut-sahutan adzannya. Itu menunjukkan bahwa negara ini negara Islam. Ana pernah berdiskusi dengan menantunya ulama HTI. Dia tinggal di Bogor. Sebenarnya Ana tidak suka debat sebenarnya. Hanya saja kalau diajak jadi debat gitu. Lagi duduk-duduk di bis, Ana pulang dari Bekasi ke Bogor, naiklah orang ini. Dia bilang mertua saya seorang ulama HTI kata dia. Waktu itu HTI lagi jaya-jayanya kan. Ana duduk diam, tapi dia duduk di samping Ana, di bagian belakang. Apa Salafi itu? Tidak mau kerjasama untuk membangun negara Islam di negara ini katanya. Tidak ada angin, tidak ada apa, saya dihujat-hujati sama orang ini. Dia mana? Anak tidur aja. Tapi dia ngoceh terus, bangun juga. Akhi, antum ngomong sama siapa? Lagi ngomong tentang orang-orang Salafi itu. Ya, kenapa mereka tidak mau kerjasama dengan kita untuk membangun negara Islam? Dia sakit hati juga sama kita. Saya tanya, ini negara apa negara Indonesia ini? Negara kafir kah? Bukan kata dia. Terus kalau tidak kafir berarti negara Islam? Bukan juga. Negara apa? Nasionalis. Kata dia begitu. Udah kalau begitu, ana sepakat dengan kata-kata antum, tapi tolong definisikan nasionalis itu apa? Ini bisa jawab. Karena harus ditanya. Orang kalau tidak ditanya, otaknya buntu. Begitu selesai ditanya, saya tanya balik lagi. Antum umat siapa? Umat Muhammad lah kata dia. Kalau terjadi pertentangan pendapat atau cara atau metode antara Nabi dan ulamamu, kamu ikut siapa? Ikuti Nabi dong. Pernah baca sejarah nggak Nabi pernah ditawarkan kerajaan? Nggak pernah. Maka baca sejarah. Yang nawarkan bukan hanya orang kafir, tapi Jibril menawarkan dari Allah, mau jadi raja nggak? Kalau Nabi berpikiran seperti ente, Nabi ambil kerajaan itu, kemudian dia mengubah sistem lalu rakyat ikut dia. Tapi Nabi tidak mengambil. Kenapa? Karena beliau tahu perubahan itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Tapi ini yang merusak dalil. Nabi bilang. Antum jangan katakan tapi. Ngaku dulu, ikut siapa nih? Ikut Nabi. Tapinya berhenti. Kalau ada orang ngomong tapi, antum hentikan. Maka ketika itu turunlah kita di Beranang siang. Turun. Setelah turun, dia peluk anak. Peluk. Kenapa ente peluk anak? Anak baru diruqyah sama ente, kata dia begitu. Anak ini kena doktrin ternyata selama ini. Di mana anak bisa ngaji, kata dia. Waktu itu anak masih nyantri. Masih nyantri. Kata anak, nah, ngaji di sini nih. Anak tunjuk Masjid Imam Ahmad bin Hambal waktu itu. Karena dia turun di Baranang siang kan. Ya, dia ngaji di situ. Dia menantu seorang ulama siapa? HTI. Ya. Yang tidak menantu aja kena doktrin, apalagi menantunya. Tentu syarat menikahi anak ulamanya harus jadi HTI dulu. Ya, orang-orang seperti ini harus dipahamkan dengan bertanya. Karena orang ini kena doktrin. Doktrin. Kalau antum dapatin anak-anak muda kena doktrin, antum jangan jawab pertanyaannya. Tanya balik. Itu akan membuka cakrawala pemikirannya. Doktrin teroris, doktrin HTI, doktrin ini. Nanya. Ya. Kenapa Anda tahu? Karena Anda juga pernah ikut. Masalahnya. Dan ditanya orang baru Anda sadar. Ditanya oleh salah seorang ustaz. Gitu. Doktrinnya sangat kuat. Kuat. Antum duduk sama orang-orang itu sejam, jadi mengkafirkan negara antum sendiri. Ya, saya duduk sama muridnya
Abu Bakar Ba'asir waktu tahun 2001 atau 2002 itu, baru sejam duduk jadi. Bahkan mau menteror siapa aja. Pulang dari kajian itu, berdarah-darah saya pukul adik saya. Karena tidak ikut pengajian itu. Baru 1 jam, 2 jam itu dokter. Gimana kalau udah 1 tahun? Ya. Maka negara-negara apa? Islam. Ada lagi. Ini udah jam berapa ini? Jam 6:03 nih. Silakan. Tadi yang masalah hijrah tadi itu yang masukin Muslim ke kafir ya. Negara kafir ke negara Islam. Ya. Terus bagaimana kalau TKI yang luar negeri? Iya, termasuk tidak boleh TKI apalagi TKW. Iya, TKW pergi ke negara kafir, ya jadi. Ya jadi. Artinya pulangnya sudah diragukan oleh orang tentang kesuciannya. Apalagi dia pulang mau dinikahi oleh adik atau kakak seorang mantan TKW juga. Sama dengan saya ini. Ya kan? Padahal mungkin dia jaga kehormatan diri ya, tapi kecurigaan itu tetap ada. Itu rusaknya pergi ke negara kafir. Ya pergi negara Arab aja kalau kita dapat majikan yang salah, hancur juga. Saya pernah duduk sama seorang anak muda yang seumur di bawah anak sedikit. Dia cerita, saya ini Ustadz, mangsanya anak majikan yang perawan tua, kata dia. Tuh anaknya yang perawan tua 2 orang tuh bikin saya gempor Pak Ustadz, maka saya pulang ke Indonesia. Itu kalau sudah mengaung-ngaung habis saya ini, kata dia. Jadi mangsa, coba bayangkan. Apalagi antum pergi ke Yugoslavia atau yang di negara sekitar situ, laki-laki lebih sedikit. Antum dibegal sama perempuan di sana. Ya. Dibegal. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada sebulan yang akan datang. Seharusnya tidak sekali sebulan kita di sini. Ya 2 kali sebulan lah. Cuman masalahnya subuhnya udah kehabisan jatah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.